Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman edukatif sekalian, selamat datang di Science Channel bersama Bu Suryati. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih saya ucapkan atas supportnya untuk membangun channel ini. Ada suatu pesan, pelajarilah olehmu adab sebelum kau mempelajari suatu ilmu. Mengapa pesan ini sangat penting? Karena sungguh tidak akan bermanfaat suatu ilmu setinggi apapun jika tidak ada adab di dalamnya. Adab dalam menuntut ilmu tidak boleh diabaikan, karena dengan mempelajari adab maka kita akan jadi mudah memahami suatu ilmu. Jadi sangat penting adab belajar sebelum menuntut ilmu. Hakikat hidup kita di dunia ini adalah belajar. Selanjutnya, hakikat belajar adalah proses transformasi diri menuju peningkatan kapasitas intelektual, keluhuran moral, kedalaman spiritual, kecerdasan sosial, keberkahan profesional, dan perubahan sosial menuju khaira ummah atau umat terbaik. Belajar merupakan upaya menuntut ilmu yang telah dianjurkan bagi seluruh umat muslim, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Berikut ini adalah adab belajar di sekolah. Adab pertama adalah mempunyai niat yang sungguh-sungguh. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Adab berikutnya adalah memberi salam kepada guru. Saat kamu berada di sekolah, sebaiknya beri salam kepada guru yang mengajar ataupun tidak mengajar di kelas kamu. Selanjutnya, membaca doa sebelum belajar, karena usaha tanpa doa adalah sombong dan doa tanpa usaha adalah sia-sia. Maka padukan keduanya, lalu akhiri dengan bertawakal kepada Allah. Berikut ini adalah doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Adab berikutnya adalah tekun berusaha dan tawakal. Perilaku tawakal atau berserah diri setelah berusaha menjadi suatu sikap yang bijaksana dalam menghadapi setiap ujian hidup. Adab selanjutnya bersikap sopan terhadap guru, seperti mendoakan kebaikan untuk guru-guru kita, balaslah kebaikannya dengan kebaikan pula, tidak menggaduh atau berkelahi di hadapan guru, menghormati hak guru, duduk bertanya dan mendengarkan dengan baik penjelasan pelajaran oleh guru, dan bersabar terhadap kesalahan guru. Adab penting berikutnya adalah menjauhi maksiat, misalnya tidak mencontek, tidak mencuri, tidak membuli teman, tidak berbohong kepada orang tua dan guru, tidak melawan kepada orang tua dan guru. Selanjutnya, memilih teman yang soleh. Jika engkau punya teman yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka peganglah erat-erat temanmu itu. Jangan pernah dilepaskan, karena mencari teman baik itu susah sekali, tetapi melepaskannya sangat mudah sekali. Adab berikutnya, mohon doa keriduan kepada ibu dan bapak. Karena doa orang tua, terutama ibu, tembus ke langit dan diijabah dengan cepat oleh Allah. Adab berikutnya membaca doa setelah belajar. Jadi jauh lebih penting bagi kita untuk menjadi berilmu dan beradab, tapi untuk berilmu butuh adab. Seperti sabar dalam menuntut ilmu, itu dipelajari dari adab. Paham atas ilmu juga dipelajari dari adab. Tersebarnya ilmu juga dipelajari dari adab. Mari dahulukan adab dibandingkan ilmu. Karena dari peradaban ada kata adab, maka sungguh adab perannya begitu besar. Jadi sangat penting mempelajari adab terlebih dahulu, baru ilmu. Karena orang beradab sudah pasti berilmu.
sedangkan orang berilmu belum tentu beradab. Demikianlah, semoga kita menjadi orang-orang yang beradab dan berilmu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.